Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, udah lebaran nih, dapat berapa antum THR? Masya Allah, mudah-mudahan diberkahin sama Allah. Anak antum dapat berapa? Ada satu masalah, kadang-kala kita itu nggak tahu uang THR anak itu sebenarnya milik siapa. Islam ini agama yang sangat menghormati kepemilikan. Dan kalau kita membaca, mengkaji, membahas, para ulama menyebutkan harta yang dimiliki anak ya milik anak gitu. Dulu mereka nggak bicara THR ya. Mereka bicara uang hitanan. Nah, kalau hitanan kan biasanya kan orang ngundang hitanan, ada yang ngasih fulus, ngasih baju, atau anak baru lahir kasih hadiah. Itu milik siapa? Mereka menyebutkan kalau tujuannya diberikan kepada ayah, ya miliknya ayah. Kalau diberikan kepada ibu, mungkin keluarganya ibunya, ya milik ibu. Kalau itu untuk anak, ya milik anak. Boleh jadi memang ya baju bayi atau apa, jelas milik anak. Jadi kalau kita tidak tahu dengan tujuan orang ngasih, maka yang perlu dilihat budaya yang ada seperti apa. Sepertinya kalau THR, ya untuk anak. Jadi ketika anak dikasih, ya buat anak. Terus gimana? Ya disimpan punya anak. Yang nyimpen ya bapaknya. Kalau bapak mau diamanahkan ke ibu, ya tetap bapaknya yang tanggung jawab dengan uang tersebut. Dan uang itu boleh digunakan untuk kebutuhan anak. Bagaimana untuk kebutuhan orang tuanya, bapaknya umpamanya perlu ini dan itu, ya sebagian ulama membolehkan ketika orang tua dalam kondisi memang nggak punya uang, ya. Kemudian dia membutuhkan tanpa menzalimin itu anak. Jadi intinya uang THR anak itu sepertinya ya milik anak kita. Tolong dijaga amanah ini karena kelak pada hari kiamat semua harus dipertanggungjawabkan. Para emak jangan merasa memiliki uang yang diberikan kepada anak. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya selesai Ramadan, apa yang kita katakan kepada teman-teman kita? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Itu yang dikatakan mereka. Kadang-kala kita ngomong sama sahib, taqabbalallahu minna wa minkum. Padahal tidak poso itu jemaah. Karena sudah menjadi budaya dan tradisi. Pokoknya ketemu wong, taqabbalallahu minna wa minkum. Dong tidak poso, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya doakan semoga diampuni sampean mas oleh hidayah. Jadi kita kalau ketemu orang yang nggak puasa, kemudian Idul Fitri, doakan dia betul. Tapi bukan taqabbalallahu minna wa minkum. Kita doakan semoga sampean diampuni oleh hidayah, poso mas. Iya. Dan banyak loh masyarakat yang tetap doanya taqabbalallahu minna wa minkum buat orang-orang yang nggak puasa. Ini buat orang yang berjuang, orang yang beramal. Para sahabat setelah sholat mereka tahniah, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi tahniah itu sebaiknya setelah sholat, bukan sebelum apa? Sholat. Kalau kita kan bahkan masih puasa udah nggak sabaran pengen lebaran. Kalau para sahabat setelah sholat baru tahniah, saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Apa boleh dengan selain yang lain? Boleh. Selain taqabbalallahu minna wa minkum boleh. Kenapa? Karena tahniah itu tidak ada lafaz khusus dari Rasulullah SAW. Sebatas tahniah, baik dengan taqabbalallahu minna wa minkum atau dengan Idul Mubarak. Kalau orang Indonesia minal aidin wal faizin, silahkan. Semua itu diperbolehkan. Memang khilaf di kalangan para ulama, namun pendapat yang paling kuat diperbolehkan dengan lafaz yang menunjukkan kepada apa? Tahniah. Tolong kalau memang malam ini sudah selesai Ramadan, perbanyak takbir. Bukan selesai untuk ibadah. Holah selesai sudah Ramadannya. Loh enggak. Ada syariat lain yang harus kita kerjakan. Takbir. Maka banyak ulama berpendapat takbir itu dimulai sejak tenggelamnya matahari Ramadan. Masuk ke bulan Syawal. Itu sudah mulai takbiran. Dan yang takbiran itu bukan HP-nya. Orang nyetel TV takbiran, nyetel radio takbir loh. Yang disuruh takbiran antum yang puasa ini. Keliling nyetel apa? Son, yang takbiran siapa? Sonnya yang takbiran. Yang ini enggak ngobrol apa loh. Yang disuruh takbiran itu antum. Apalagi pakai musik ya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun tata caranya, insya Allah kita semua sudah tahu, itu dengan bertakbir, dengan ada tambahan takbir zawaid, yaitu Allahu Akbar, takbiratul ihram dulu, setelah itu baru kita tambah takbir. Ada yang mengatakan tambah 6, ada yang mengatakan tambah 7, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tambah 3 seperti madhab Hanafi ya. Tapi perkaranya mudah,
Ya, semuanya boleh dilakukan, masing-masing ada salafnya. Sebagaimana pendapat Imam Ahmad. Kalau semua datang dari salaf, maka boleh dikerjakan dengan cara ini, terserah ya. Tapi sederhananya kita baca Allahu Akbar ya. Adapun mazhab Syafi'i mengatakan baca doa istiftah dulu, baru kemudian 7 takbir ya. Saya lebih condong kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, langsung kita lanjut. Allahu Akbar. 1. Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar. 3. Allahu Akbar 4 sampai Allahu Akbar 7 ya. Baru kemudian kita istiftah, baru ta'awudz, baru kita baca Al-Fatihah ya. Adapun mazhab Syafi'i istiftah lebih dahulu baru tambah 7 takbir. Nah, di antara takbir tersebut apa yang kita baca? Allahu Akbar takbir pertama, Allahu Akbar takbir kedua, antara takbir pertama, takbir kedua, antara takbir kedua, takbir ketiga, apakah ada yang dibaca? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak dibaca, ada yang mengatakan dibaca. Saya lebih condong tidak dibaca, tapi yang baca juga tidak jadi masalah. Yang mengatakan salawat kepada Nabi, ada yang mengatakan la ilaha illallah walhamdulillah Allahu Akbar. Boleh ya, berzikir kepada Allah di sela-sela takbir-takbir tersebut. Apalagi kalau imamnya lama, Allahu Akbar. Kemudian dia belum takbir, dia ya sudah kita ikut berzikir daripada bengong ya. Tapi tidak berzikir juga tidak jadi masalah. Dan hukum takbir tambahan ini hukumnya adalah sunnah. Jika seandainya seorang salat ya dengan sengaja tidak takbir tersebut, maka tidak jadi masalah dan tidak perlu sujud sahwi. Tidak jadi masalah karena tidak hukumnya sunnah dan tidak wajib ya. Tidak wajib ya. Kemudian seperti biasa ruku, kemudian sujud, kemudian takbir kedua ketika bangun dari rakaat pertama rakaat kedua Allahu Akbar, namanya takbir intiqal, perpindahan. Setelah takbir 5 kali. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5, baru kemudian baca surat, baca